Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amelia. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini dari semester 4 kelas A. Saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Praktek Ibadah Kemasyarakatan, yaitu tugas ceramah dengan judul tema Mengendalikan Nafsu dengan Berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang bertemakan mengendalikan nafsu dengan berpuasa. Pertama, kita yakini sama-sama bahwa puasa ini bukan hanya tentang adat istiadat, bukan sebuah tradisi, bukan pula sebuah kebudayaan, tapi ini adalah syariat yang benar-benar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap tahun kita menemukan bulan Ramadan ini dan tiap tahun pula kita melaksanakan puasa di bulan suci ini. Puasa ini merupakan sebuah ibadah yang sangat amat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia, sehingga kewajiban berpuasa ini tidak hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, tetapi juga telah diwajibkan pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan mempunyai kekuatan batin yang dikenal dengan akal dan nafsu, di mana dengan akal manusia bisa memilah dan memilih, yang akhirnya semakin usia manusia ini bertambah, maka manusia mempunyai peradaban, sehingga terciptalah kehidupan manusia yang maju seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Tapi jangan lupa bahwa manusia juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nafsu, di mana dengan nafsu itulah manusia berkehendak melakukan apa saja. Akal berani memilah dan memilih, lalu ia memutuskan melakukan apa yang ia hendakkan. Dengan akal, manusia menjadi berbudaya, menjadi lebih beradab, tidak seperti binatang. Contohnya saja kambing. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, kambing hanya bisa bersuara embek saja, memanggil dengan embek, marah juga dengan mengembek, dan seterusnya, terus seperti itu sampai sekarang. Karena binatang tidak mempunyai akal, berbeda dengan manusia. Sedangkan manusia jauh terus lebih maju dan semakin maju karena manusia mempunyai akal, dan kemudian karena Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia untuk memakmurkan permukaan bumi ini. Maka manusia juga diberi nafsu. Dan kalau manusia tidak mempunyai nafsu, maka tidak ada yang namanya rencana untuk membangun, rencana untuk lebih maju, dan lain sebagainya. Contohnya jika manusia tidak mempunyai nafsu, kalau mempunyai biaya yang banyak dan dana yang cukup banyak, tapi rumahnya biasa-biasa aja, rumah gubuk seperti itu, karena dia tidak mempunyai nafsu dan tidak punya selera. Tetapi nafsu itu sendiri, bagi nafsu tidak ada benar atau salah, yang dipilih-pilih tidak ada, soleh atau zolim yang dipilih-pilih, tidak bermanfaat atau merusaknya yang dipilih-pilih. Tetapi bagi nafsu yang terpenting adalah kepuasan. Apapun caranya, dimanapun kepuasan itu ada, bagaimanapun cara mendapatkannya, nafsu tidak peduli apakah itu akan mengakibatkan jatuhnya korban, apakah itu mengakibatkan rusaknya kehormatan, akan menghancurkan martabat kehidupan manusia itu. Bagi nafsu tidak ada urusan, tetapi yang terpenting adalah kepuasan. Ketika seorang manusia akalnya mampu menguasai dirinya dengan membawa kehidupan yang sesuai dengan kebajikan, yang sesuai dengan kearifan,
yang sesuai dengan kebijaksanaan, maka manusia menjadi hamba Allah yang baik. Tapi ketika nafsu yang menang, maka akan binasalah kehidupan ini. Meskipun bukan karena bodohnya orang yang punya nafsu. Sejarah telah menunjukkan kepada kita, bangsa kita ditindas, diperbudak, dizolimi oleh bangsa barat. Katakanlah Belanda selama 350 tahun, bukan karena mereka tidak tahu bahwa perbuatannya itu membuat orang teraniaya. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah kepuasan bangsa yang dijajah itu tertindas, menderita, dan lain-lain sebagainya. Contohnya kehidupan rumah tangga berbahagia, hanya ketika menjadi pengantin baru. Sesudah itu menjadi berantakan, bukan karena istrinya sudah tidak cantik ataupun suaminya tidak ganteng lagi, tapi itu karena nafsu yang berkuasa. Nafsu itu menguasai seseorang laki-laki ataupun seseorang perempuan. Terjadinya pecahan dalam sebuah bangsa, perebutan kekuasaan yang akhirnya menghancurkan kehidupan bangsa ini. Itu semua karena nafsu yang menguasai tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh bangsanya. Itu semua karena nafsu yang menguasai. Tidak terhitung jumlah yang menjadi korban itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui kehidupan manusia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat. Dengan syariat tersebut manusia berusaha dengan sekuat tenaga nafsunya agar bisa dikendalikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.